Kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Lebih kenalnya Bang Tur. Asa ingat lagu slangnya Bang Tur tentang pemutihan. Semacam untuk mengglowingkan kulit, bukan? Oh my. Women. SE terbaru keterkaitan dengan izin belajar atau tugas belajar untuk mencetak SDM yang unggul. Pemprov Jabar itu bekerja sama dengan beberapa universitas. Berangkatnya memang pemutihan untuk kualifikasinya, khususnya pada kualifikasi pendidikan. Berpengaruhnya mungkin bagi yang bersangkutannya ke box talenta. Jadi sekarang sudah clear ya, pemutihan tes seperti apa, bukan skincare kan Topan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Utek-utek. Baiklah, alhamdulillah nih. Ini episode yang kesekian nih loh, Kang Egi. Udah disebut nih narasumbernya, bocorannya. Baik, Akang Teteh, kembali lagi di Aji Podcast episode kali ini dengan saya Ruli dari BKD Provinsi Jawa Barat tentunya, dan kali ini kita ditemani bincang santainya dengan seseorang yang ditunggu-tunggu, selalu ditunggu-tunggu sebetulnya mah. Bintang tamu dari untuk Ajib mah katanya gitu. Nah, di sini di hadapan saya sudah ada seorang Kang Egi Pranata SSTP. Kang Egi damai. Alhamdulillah. Kang Egi ini adalah seorang analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama di BKD tentunya, dan khususnya di bidang pengembangan aparatur ya Kang. Kang, pengembangan aparatur atau lebih kenalnya Bang Tur. Asa ingat lagu slangnya Bang Tur. Ya, Kang Gofan. Bang Tur jeneng maksa pisan. Oke, Kang Teteh. Pada kesempatan kali ini tuh kenapa ditunggu-tunggu? Karena memang banyak nih yang suka tumaros nih Kang Egi, yang banyak bertanya urusannya tuh dengan tugas belajar lah, izin belajar lah, atau bahkan intinya sih tentang studi lanjut, ya pengembangan kompetensi ASN, dalam hal ini PNS juga tentunya ya. Nah, Kang Egi izin, jadi Kang Teteh kita akan bahas tentang seputar tugas belajar atau pengembangan tadi, dan lebih khusus nanti ada segmen tentang pemutihan. Nah, itu teh apa, Kang Egi? Baik, nah Kang Egi, sehat ya? Alhamdulillah. Nuju sibuk naon ayeuna teh? Sekarang sibuknya ya itu Bu, pemutihan. Nah, itu dia pemutihan. Yang lagi booming, semacam untuk mengglowingkan kulit, bukan? Bukan? Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi aku harus konsul tuh ini tentang kecantikan atau tentang apa ya ini teh? Baik, nanti clue-nya akan disampaikan sama Kang Egi. Tapi intinya nggak jauh-jauh dari studi lanjutan, gelar dan pemutihan itu. Betul. Tadi berkaitan dengan gelar itu tadi. Nah, sebelum lanjut ke sana Kang Egi, ini kan memang tadi disampaikan banyak nih yang bertanya, nih saya mau lanjut nih studi, mau lanjut mengembangkan kompetensi saya nih, harus kumaha, harus bagaimana, itu biasanya udah biasa aja, walaupun kita juga paling kan woro-woro juga ya Kang Egi, ada di Dilan, apa itu juga Dilan teh, nanti Kang Egi akan sampaikan pastinya. Nah, sebelum ke sana, izin nih, kalau saya pernah dengar teh dari Bu Kabid, Bu Anita sempat bilang ada istilahnya izin belajar, ada istilahnya tugas belajar. Betul. Nah, eta teh apa Kang Egi, mangga? Jadi mungkin sedikit bercerita ya Bu. Kalau dulu itu pengembangan bukan menjadi suatu hal yang bisa dikatakan asing gitu di lingkungan khususnya PNS Pemprov Jabar maupun PNS di Indonesia. Nah, tapi pada paradigma yang sekarang itu mungkin banyak orang mengenal tugas belajar, izin belajar, dulu hanya ada dua seperti itu. Nah, mungkin paradigma yang sekarang udah mulai bergeser nih. Ini juga informasi buat Akang Teteh barangkali ya Bu ya, ada peraturan SE terbaru keterkaitan dengan izin belajar atau tugas belajar. Nah, ke depan itu berdasarkan SE Menpan 28 tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan. Izin belajar sebenarnya udah mulai
tidak dipakai lagi Tidak, seperti itu sudah ya, tapi bergeser ya. paradigmanya menjadi tugas belajar. Nah, tugas belajar itu kemudian dibagi lagi tuh Bu, ada tugas belajar mandiri, kemudian APBD dan LPDP seperti itu. Nah, barangkali banyak orang yang ingin sekali, nah di Pemprov Jabar khususnya ya, Pemprov Jabar ini Akang Teteh dari PNS Pemprov Jabar luar biasa gitu istilahnya untuk mengembangkannya, kayak ya haus akan pengembangan seperti itu. Betul. Nah, makanya sebenarnya ada beberapa perubahan ketika berangkat dari zaman dulu ya. Dan kita berkaca dari pembelajaran dari sebelumnya seperti itu, di mana mungkin paradigma dari PNS ini kalau dulu itu berbicara karena udah kerja mungkin ya Bu ya, dengan mindset yang ya udahlah asal sekolah seperti itu, melanjutkan pendidikan dengan yaudah yang penting dapat ijazah seperti itu. Nah, kedepannya itu kita tidak mau seperti itu, khususnya dengan sekarang ada visi misi Jawa Barat, kemudian dijabarkan dengan beberapa program unggulan dari Jawa Barat, yang dimana salah satunya itu ya kita mencoba untuk mencetak SDM yang unggul. Nah, makanya berangkat dari situ, kemudian Pemprov Jabar terus berinovasi, mulai dari menciptakan berangkat dari administrasinya harus dirapikan terlebih dahulu, kemudian berangkat bagaimana sih kita pertamanya untuk mencetak SDM yang unggul ini. Nah, untuk mencapai itu tuh kayak sekolah aja kita tidak berangkatnya asal sekolah seperti itu. Mulai dari organisasi perangkat daerahnya sendiri mengusulkan ke kita untuk apa sih yang dibutuhkan dari organisasi perangkat daerahnya itu, yang kemudian menunjang kepada kelangsungan dari tujuan organisasinya itu, kemudian bagaimana mencetak, dan utamanya itu kita sering melihat kepada SKJ, standar kompetensi jabatan. Jadi di organisasi perangkat daerahnya itu sendiri ketika mengusulkan suatu pengembangan untuk ya tugas belajar mandiri atau izin belajar yang dulu lebih mengenal seperti itu ya Bu ya, untuk formasi misalkan dibuka untuk di salah satu organisasi perangkat daerah, itu kita akan sesuaikan dengan yang pertama berkaitan dengan program unggulan atau nyundul kepada visi misi Jawa Baratnya enggak gitu, dan kemudian tidak terlepas dari SKJ jabatan yang memang ada jabatan di organisasi perangkat tersebut. Jadi jangan sampai melenceng istilahnya seperti itu untuk pengembangannya. Nah, kemudian ada lagi yang tugas belajar APBD seperti itu. Nah, inilah yang barangkali banyak bertanya, ini bisa nggak ya yang dibiayai seperti itu ya Bu ya. Ini informasi juga buat Akang Teteh di Pemprov Jabar, bahwa Pemprov Jabar itu bekerja sama dengan beberapa universitas untuk jenjang S1, kemudian untuk jenjang S2 maupun S3 gitu. Banyak juga yang konsultasi kemudian datang ke BKD Pemprov Jabar. Banyak yang sering sih dari Akang Teteh PNS Pemprov Jabar, kita boleh nggak sih datang gitu konsultasi. Banyak juga yang canggung nih datang. Sebenarnya kita welcome gitu kalau ada yang konsultasi. Betul. Sebenarnya memang di sistem ada gitu ya Bu. Cuman karena berjalan, apalagi seperti yang di awal tahun ini, kita masih ada beberapa penyesuaian formasi khususnya untuk yang tugas belajar APBD maupun LPDP seperti itu, atau non APBD lah ya. Nah, kalau yang kemarin kita masih membuka mungkin di aplikasi Dilan pendidikan lanjutan itu ada juga formasi untuk tugas belajar APBD, tapi itu masih untuk formasi yang 2022. Nah, 2023 ini kita masih bukan mengkaji ya, masih merevisi gitu. Mungkin barangkali ada penambahan lagi. Kalau pengurangan insya Allah sih kita usahakan enggak ya Bu, tapi untuk penambahan mungkin dengan beberapa universitas lagi nih gitu. Karena kan ya kita masih mengkajinya dengan tim dan pimpinan itu mana sih yang memang jurusan ataupun fakultas atau universitas yang memang nyundul ke kebutuhan atau mendukung kebutuhan program unggulan dari penjabaran visi misi Jawa Barat seperti itu. Nah, ini insya Allah dalam waktu dekat nanti Akang Teteh bisa pantengin terus di Dilan ya, pendidikan lanjutan. Itu untuk yang tugas belajar APBD. Namun ada juga yang tugas belajar non APBD yang seperti misalnya LPDP, banyak konsul itu diperbolehkan bagi yang mungkin Akang Teteh dari PNS Pemprov Jabar itu ada tawaran untuk beasiswa, misalkan banyak juga yang baik itu di dalam negeri ya Bu ya, atau di luar negeri. Nah, itu kita akan mengkaji juga, usulkan ke kita akan mengkaji, selama itu memang dibutuhkan, kita akan mengeluarkan surat rekomendasinya, kemudian secara administrasinya lah ya Bu ya. Nah, itu juga karena ini
dinotis juga oleh Pak Sekda ya Bu, bahwa ya perhatian khusus juga betul. ya sebetulnya sama Pak Sekda. Bahkan beliau beberapa waktu yang lalu ya sempat mengatakan ini nanti nyambung ke pemutihan juga ya Bu ya, bahwa PNS Pemprov Jabar itu luar biasa loh gitu. Maksudnya ini kiblat pendidikan juga mungkin banyak orang yang kualitas SDM-nya harus unggul gitu. Bahasa Pemprov Jabar itu. Bahkan Bapak Sekda itu bilang ini kita harus memotivasi dari orang-orang yang memang ya contohnya seperti Ibu gitu sempat waduh lulusan luar negeri itu menjadi motivasi buat kita gitu. Bahkan PNS yang generasi muda itu Akang Tetehnya itu gimana sih? Oke, kita cetak PNS yang memang usahakan nih kita mampu kok gitu istilahnya. Bagaimana program S3 atau doktor di umur 35 tahun. Keren. Insya Allah itu juga mungkin dari bidang Bang Tur sendiri, dari bersama pimpinan dan tim mungkin kita mencoba mengusahakan baik itu mencari sponsor ataupun ya mudah-mudahan kedepannya bisa diakomodir dengan APBD mungkin ya Bu ya pengennya. Jadi memang generasi ini lanjutan dari yang mungkin ada program yang terdahulu ya Bu ya 300 dokter. Nah mungkin ini targetnya oke nih para generasi muda apalagi Akang Teteh yang CPNS baru tuh luar biasa yang masih pada muda-muda. Bener banget. Gitu. Keren CPNS sekarang ya. Betul. Masih pada muda-muda, masih pada ya udah semangatnya masih ini nih gitu. Jangan kalah sama yang udah senior-senior. Nah, itu insya Allah targetnya sih pengennya Bapak itu nih bisa nggak nih 35 tahun mencetak generasi-generasi dari dokter gitu. Pemprov Jabar insya Allah. Mudah-mudahan. Nah, ini nyambung ketika berbicara pemutihan Bu. Nah, berangkatnya memang pemutihan itu kalau orang ya awam tadi mungkin apa nih pemutihan? Aku kan mikirnya mau skincare gitu biar glowing jadi putih gitu kan. Jadi berangkatnya pemutihan itu istilahnya kan kalau pelamar CPNS ketika melamar CPNS itu ada formasi yang memang mengkhususkan dari kualifikasi pendidikannya. Misalkan untuk jabatan tertentu dengan kualifikasi S1 atau S2 seperti itu. Nah, pada kenyataannya baik itu CPNS yang baru ataupun yang X kategori seperti itu. Pada kenyataannya Akang Teteh PNS ini sudah luar biasa pendidikannya di atas dari kualifikasi yang memang dilamarnya seperti itu. Ya, nah berangkatnya juga ketika ada penilaian IPASN ya Bu oleh BKD. Bahkan dari beberapa instansi pembina kemudian dari beberapa provinsi lain kok Pemprov Jabar kualifikasi pendidikannya di bawah gitu. Maksudnya dalam artian nilainya masih kecil gitu padahal realnya mah. Betul. Nah, itulah yang memang kita analisis di mana sih ininya gitu. Nah, ternyata kelemahannya banyak yang memang pada kenyataannya seperti yang CPNS yang baru itu sudah kualifikasinya S2, S3. Tapi yang diakomodir pada sistem, yang dinilai oleh sistem, ditarik oleh sistem itu S1-nya betul. saja. Makanya kurang dari itu. Berangkat dari situ juga karena sebelum naik ke yang tadi untuk kita menarik ke jenjang strata 2 atau program doktor, tapi kan karena administrasinya kita harus berjenjang seperti itu ya. Makanya berangkatnya kita mengadakan untuk pemutihan terlebih dahulu. Jadi pemutihan untuk kualifikasinya gitu ya Bu ya. Untuk kualifikasi. Betul, berangkat dari pemutihan itu yang kemudian ternyata luar biasa banyak banget dari target. Dan luar biasa lagi ternyata ya tidak sedikit juga yang lulusan-lulusan wah ini Pemprov Jabar apresiasi banget gitu ya Bu ya bahwa Akang Teteh ini ternyata tidak sedikit yang lulusan dari universitas luar negeri, kemudian dari universitas-universitas yang ternama gitu ya Bu ya di dalam negeri juga seperti itu. Nah, ini luar biasa. Makanya pemutihan ini sebisa mungkin dimanfaatkan dengan baik oleh Akang Tetehnya karena ini juga sebagai perapihan kita untuk database yang administrasi khususnya pada kualifikasi pendidikan ya Bu ya, di mana dan kita nggak tahu nih ke depannya apakah akan diperbolehkan lagi untuk pemutihan seperti ini karena nyangkutnya ini juga untuk perapihan ke depan di formasi kualifikasinya. Karena ya kita sejalan simultan dengan ada bisa nyondol juga sih kayak ke kenaikan pangkatnya, kemudian karir ke jabatannya seperti itu. Karena tapi kan itu nanti ada aturan-aturannya tersendiri ya Bu ya, betul dengan bersama bidang-bidang yang lain seperti itu. Tapi kita fokus dulu ke kualifikasinya di mana ketika sudah kualifikasinya misalkan S1 nih di formasi ternyata kualifikasi pemutihannya sudah disesuaikan dengan S2, maka akan tidak kenapa
nggak lanjut gitu, otomatis bisa pengembangan yang lebih tinggi lagi. Nah, bisa menunjang kepada program yang tadi di mana masih usia muda udah mencapai S3 seperti itu, yang mudah-mudahan bisa tercapai ya Bu ya, dengan target-target yang dan bisa menaikkan nilai kualifikasi atau IP ASN dari kualifikasi pendidikan seperti itu. Nah, ini juga berpengaruhnya mungkin bagi yang bersangkutannya ke box talenta. Karena kan ini yang menyambung simultan ya Bu ya, betul. Ya, karena pasti yang ditanya, ini saya dapat apa ya kayak gitu. Ini box talentanya juga nilai kualifikasinya akan secara otomatis menambah, berganti posisi gitu kan. Ada poin tertentu yang memang masuk ke akang tetehnya gitu ya, untuk menaikkan dari box talentanya tersebut. Ih, keren kan? Kurang gimana ini Pemprov Jabar ya? Dikomandoi Pak Sekda, insya Allah keren banget nih, Pak Gubernur juga tentunya ya. Nah, Kang Egy menarik sekali nih. Untuk tadi disampaikan Kang Egy skema untuk tugas belajar tadi kan ada 3 ya, ada yang mandiri, ada yang APBD, dan ada yang non APBD. Nah, yang APBD itu sendiri ternyata dan mungkin Akang Teteh juga sekian banyak Akang Teteh juga ada beberapa yang sudah memang alhamdulillah mendapatkan itu ya, fasilitasi untuk lanjut melalui APBD. Nah, tadi kan ada beberapa kampus ya, Kang Egy ya. Kalau nggak salah ada ITB pastinya ya. Betul. Ada Unpad, terus sama lagi nih. Bocoran aja biar semangat nih. Banyak, dan ternyata tadi yang non APBD-nya pun mungkin tidak hanya tok di LPDP ya. Iya. Masih kan banyak. Teman-teman dari mungkin beberapa teman juga kan ada yang dapat beasiswa ternyata terbukti dari Australia Awards misalnya, dari Fulbright, dari DAAD Jermannya, dari Chevening, dari mana-mana, itu sangat bahkan memungkinkan. Kemarin dari Korea juga ya. Dari Korea juga. Iya benar ya. Betul. Siapa itu? Nah, betul. Jadi luar biasa bersambut lah intinya ya, seperti itu. Nah, Kang Egy, tadi izin sebelum ke pemutihan ini karena banyak sponsor di belakang yang bertanya tentang tugas belajar itu tadi. Itu si mekanisme untuk pengajuan itu tuh kan ternyata formasi yang tadi Kang Egy sampaikan itu tidak akan lepas dari perangkat daerahnya sendiri masing-masing ya yang mengusulkan. Jadi itu mah nggak semata-mata BKD yang menentukan, misalnya dinas A sakia formasinya apa gitu, enggak ya, tapi ada diskusi pastinya kan, ada pengusulan. Jadi berangkatnya dan memang dari diskusi OPD-nya terlebih dahulu Bu. Jadi disinilah peran dari organisasi perangkat daerahnya sendiri harus aktif melihat. Nah, kemudian diskusi dari sana kita juga apa sih yang menjadi barrier kita agar tidak terlalu melenceng seperti itu. Nah, ini BKD juga berperan untuk ketika ada formasi yang diusulkan, maka melihat kepada kebutuhan yang tadi menunjang nggak untuk yang program unggulan, kemudian menunjang nggak ke SKJ jabatannya seperti itu. Nah, disitulah untuk formasi ke depannya mungkin banyak juga yang aduh saya pengen kuliah di sini tapi nggak ada nih formasinya kayak gitu ya. Banyak juga yang konsultasi. Makanya itu harus sering dikomunikasikan, kemudian dikaji terlebih dahulu oleh organisasi perangkat daerahnya, baru kita diskusikan dengan BKD seperti itu. Jadi BKD mah intinya mah menerima gitu ya usulannya. Berarti harus si OPD atau si perangkat daerahnya sendiri berarti harus membaca ya karena tidak serta-merta selalu dari BKD gitu. Karena BKD juga kadang kan butuh masukan juga karena banyaknya perangkat daerah yang mungkin istilahnya kalau Sundanya mah tidak semua kagero gitu ya. Iya betul. Kita juga butuh masukan dari organisasi perangkat daerahnya yang aktif seperti itu, atau bahkan dari Akang Teteh PNS-nya boleh seperti itu. Nah, kan kayak gini, betul tadi kata Kang Egy, saya mah ada pengennya eta tapi nggak ada di formasi gitu kan. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh solusinya ya? Sementara kan mungkin Akang Teteh juga, saya udah misalnya nih teman-teman ada yang sudah terlanjur, saya udah dapat nih LOA gitu ya, letter of acceptance dari kampus di luar misalnya. Terus beasiswa juga udah dapat, tapi di formasi nggak ada, kedah kumaha tah gitu kan, kayak gitu-gitu. Pasti perlu solusi. Kalau misalnya ada nih yang seperti itu, Kang Egy, kira-kira diizinkan saya, bisa ada seseorang yang sudah terlanjur dia dapat LOA-nya, udah diterima di kampus. Beasiswanya juga udah dapat, tapi di formasi nggak ada. Berarti itu masuknya ke yang non APBD seperti itu. Nah, kalau non APBD, nah ini menariknya ya. Teng. Memang kalau yang non APBD itu kita istilahnya sekarang membuka ruang mangga. Jadi ketika memang seluas-luasnya kah? Iya, betul. Jadi kalau misalkan nanti ada nih Akang Tetehnya, saya udah keterima seperti yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Ini udah keterima nih, kemudian udah
udah mau ini tapi butuh rekomendasi, kita insya Allah meskipun tidak ada formasinya, karena kita tidak terikat untuk formasi di LPDP atau non APBD seperti itu. Catat. Karena banyak juga kemarin yang konsultasi ini dapat sponsor nih gitu ya Bu ya, untuk di Jerman kemarin ada beberapa PNS yang kemudian di Jerman, kemudian ada yang di Swiss. Ini gimana, tapi ya itu bahasanya tidak ada formasinya. Kita insya Allah selama itu, maksudnya itu masuknya non APBD ya, kita fasilitasi untuk yang rekomendasi kemudian SK tugas belajarnya selama mau mengikuti administrasinya. Karena apa gitu Bu? Kita bukan berarti kita itu mau mempersulit, tidak sama sekali. Gitu. Betul. Padahal kita juga terdukung ya kalau teman-teman banyak sekolah. Kita mencoba untuk membantu ketika administrasi di awal sudah terselesaikan. Jangan sampai ya Akang Teteh PNS yang memang sudah sekolah capek-capek, ternyata begitu pulang dari sekolah itu tidak diakui ya. Betul. Dan tidak terperhatikan seperti itu. Itu yang lebih menakutkan lagi seperti itu ya Bu ya. Nah makanya ketika masuk itu kan masuk ke database juga, kita akan ketika sudah masuk ke database, lulus misalkan pulang karena administrasinya lengkap, kita bisa memfilter, oh ini nih orang-orang yang kemarin barangkali ada yang ingin mengikuti jejaknya kan, bisa sebagai motivasi, oh ini menjadi konsultasi juga seperti itu untuk yang barangkali ada yang mau sharing untuk meneruskan jejaknya seperti itu. Alhamdulillah tercerahkan ya, tapi pertanyaan saya sebetulnya tapi enggak mewakili teman-teman di sana jantan. Jadi kalau misalnya tipsnya berarti nih dari Kang Egy, kalau mau ngaguluyur perizinan, cari dari sponsor ya. Betul. Kang Egy ya. Pasti kalau udah ada sponsor, misalnya mau itu dalam atau luar negeri khususnya, kalau udah ada sponsor, beasiswa udah di tangan, udah dijamin, pastikan BKD akan membantu proses perizinannya di buku selesai. Karena banyak juga Bu yang dari LPDP kemudian dari atau enggak dari instansi-instansi pembinanya seperti itu yang kadang ada yang masuk ke kita. Kalau yang masuk ke kita biasanya kita akan langsung umumkan di Dilan itu ya Bu ya, di dashboard pengumuman itu suka ada nih, oh ada pembukaan seperti itu, atau enggak, atau terkadang ada yang dari instansi pembinanya langsung ke YBS-nya atau ke instansi unit pembina atau organisasi perangkat daerahnya. Nah kalau misalkan terputus di situ, kita belum mengetahui, sampaikan aja ke kita gitu. Insya Allah kita juga selalu terbuka untuk memfasilitasi gitu. Nah bentar, dari tadi teh Dilan itu teh film tanggapan nanti. Nah sambil pengumuman kayaknya sih mungkin kita sudah sounding sih Kang di IG di mana-mana soal Dilan itu. Betul. Nah intinya tadi Kang Egy juga sudah sampaikan Dilan itu teh artosna teh pendidikan lanjutan, itu semacam apa, website, aplikasi? Dilan itu ada di, sebenarnya nginduknya di Siap Jabar. Di Siap Jabar. Betul. Nah, pokoknya Kang Teteh yang ASN khususnya PNS di Jabar itu kan ada punya Siap Jabar, dicek aja. Betul. Rutin. Ada di layanan kepegawaian. Di layanan kepegawaian. Betul. Di kolom belah mananya nanti mangga lah ya pasti tinggal ada. Masuk gitu. Ke Dilan itu ada nanti menunya banyak ya, mulai dari tugas belajar mandiri, tugas belajar non APBD atau enggak tugas belajar APBD itu ada informasinya. Ya, siap. Berarti Kang Egy sekali lagi, kalau yang mandiri wayah nak lihat formasi gitu. Betul. Ya. Kalau yang APBD pastinya itu mah kantun berjuang untuk lolos di APBD-nya tadi ya kan, pasti ada seleksi juga dong gitu ya. Seleksinya lumayan juga pastikan. Betul. Kampusnya sudah ditentukan, kantun ngageleung kalau sudah lolos ya. Tinggal mempersiapkan diri sudah belajar dengan baik. Nah, yang terakhir kalau misalnya formasi nggak ada, biaya nggak ada, tapi ternyata alhamdulillah qadarullah udah dapat beasiswanya dan itu ternyata sponsornya dari mana itu mangga non APBD dijamin dibantos gitu ya. Nah itu saya ini tambahan informasi buat mangga. Kalau dulu itu tugas belajar mungkin stop hanya dapat gaji dan tunjangan. Nah sekarang itu tugas belajar APBD ada yang mungkin dibebaskan ya Bu ya, karena di SEB SMN PAN 28 itu ada yang memang dibebaskan dari jabatannya, kemudian ada yang memang tidak dibebaskan selama, tapi ada persyaratannya gitu kalau yang tidak dibebaskan, dan itu masih mendapatkan besaran TPP. Masya Allah, ini harus ditanyakan gebiar. Masih mendapatkan, berhak untuk mendapatkan TPP seperti itu. Kalau udah zaman saya mah tidak ada tuh Kang Egy segaji-gaji. Jadi istilahnya untuk memotivasi juga nih. Betul banget. Iya. Jadi hayu sekolah gitu ya. Misal apalagi dapat sponsor tadi, belum lagi TPP juga masih mengalir. Itu teh utuh? TPP-nya kalau dari Japung misalkan ya, atau enggak jabatan struktural yang dilepaskan, dibebaskan terlebih dahulu, itu menggunakan TPP grade 7. Oh, I see. Lumayan. Sangat, Masya Allah itu. Jadi ini
kurang gimana mendukung Kurang gitu gimana dan mendukung. gimana supportnya dari pimpinan Betul benar untuk sekali. memfasilitasi itu ya Bu ya. Keren. Luar biasa ini Luar untuk biasa Pemprov ya. Jabar. Kita harus bersyukur nih lah Kang Teteh. Ayo mumpung kesempatan terbuka lebar, mari yang mau berselancar sekolah lagi, let's go gitu kan kata Kang Egy teh. Nah Kang Egy, nah tadi itu seputar sekolah seperti itu udah clear, sekarang udah ada pencerahan. Nah ini teman-teman tadi yang kata Kang Egy sudah terlanjur dalam tanda kutip udah sekolah tapi perizinan kemarin agak terabaikan dengan satu dan lain hal, tapi ternyata gelar mana udah ada, ijazah sudah ada officially dari kampus mana bahkan dari luar negeri gitu ya, S2, S3-nya. Nah itu tadi ada proses pemutihan ya untuk kualifikasi ya. Nah itu teh dari kapan sampai kapan? Jadi untuk berangkat dari pemutihan ya Bu, sebenarnya pemutihan ini untuk kesekian kalinya. Kesekian kalinya. Jadi dulu perjalanannya sempat ada pemutihan kalau tidak salah, saya juga belum masuk Pemprov ya. Iya, sama. Itu di 2012 kalau tidak salah. 2012. Kemudian ada lagi di 2016 ya. Nah, kalau 2016-17 ini memang pemutihan pasca yang alih kelola SMA SMK ya, karena banyak salah juga. Satunya. Nah, jadi waktu itu banyak yang berkonsultasi, ternyata ada yang lagi sekolah tiba-tiba udah dipindahkan seperti itu, lagi proses untuk izin belajarnya ternyata udah nggak mau ngeluarin lagi nih kabupaten kotanya karena statusnya udah berbeda seperti itu. Nah akhirnya waktu itu adakanlah pemutihan di 2016, rentan 2016 sampai 2018 kalau tidak salah. Nah sekarang dibuka lagi itu untuk berangkatnya ya tadi Bu, banyak ternyata kita tuh IPASN-nya kurang, kemudian melihat dari kondisi juga Akang Teteh PNS di sini luar biasa, ternyata kualifikasinya udah tinggi-tinggi di atas dari formasinya. Nah sayang banget nih kalau nggak kita, tapi tetap kita memperhatikan beberapa persyaratan ya Bu ya. Misalkan seperti yang tadi kita nggak mau nih kayak concernnya memang SDM-nya dibutuhkan SDM yang unggul. Nah maka dari itu kayak akreditasi misalkan kita perhatikan akreditasinya. Nah kalau yang berangkatnya kayak tadi mungkin ke Pergub lama ya Bu ya, banyak yang aduh saya mau sekolah nih tapi ternyata mentok kayak jarak di Pergub yang lama dengan aturan pusat yang masih lama seperti itu, kayak jarak diperhatikan, kemudian kelasnya juga diperhatikan, kayak misalkan jurusannya itu tidak menutup kemungkinan ada beberapa jabatan yang ketika melamar pendidikannya itu hanya ada di salah satu universitas, dan universitas itu tidak ada kelas karyawan, kelasnya reguler yang otomatis mungkin mengganggu jam bekerja seperti itu. Yang pada akhirnya izin belajarnya tidak bisa kita terbitkan, tapi yang bersangkutan karena luar biasa semangatnya ya Bu ya. Sebenarnya itu yang akan kita apresiasi bahwa ini dengan seperti itu pada dasarnya ya udah sekolah dulu deh gitu ke depannya kayak gimana. Nah, kita mengusahakan dan mengupayakan kemarin beberapa waktu yang lalu itu mulai dari Pasekda kemudian berkonsultasi dengan Menpan langsung, kemudian dengan BKN, dan akhirnya kemarin kita buka untuk pemutihan, mengakomodir yang baik yang jadi pemutihan itu kalau sekarang ada 2 ya Bu ya. Jadi ada pemutihan gelar akademik bagi PNS yang memang sudah lulus atau sudah mendapatkan bisa atau enggak dari CPNS nih ketika melamar formasi S1 ternyata memiliki S2 betul atau enggak sudah lulus lah katakanlah. Itu pemutihan gelar akademik. Tapi ada juga yang pemutihan izin belajar. Nah, ini yang masih kayak tadi udah terlanjur sekolah nih ternyata pemrosesan izin belajarnya belum. Nah itu kita keluarkan izinnya juga. Keren. Seperti itu. Oh jadi yang udah selesai bisa tetap udah betul. Ada. Yang lagi berjalan. Yang lagi berjalan juga go ahead. Ada tugasnya mangga. Iya. Satu lagi yang izin belajar dulu Maya, izin belajar, tugas belajar. Sekarang kan semua tugas belajar istilahnya. Tugas belajar. Betul. Berarti itu teh bebas tugas dari ini ya kegiatan berkantor. Kalau tugas belajar mandiri tidak tidak tetap karena memperhatikan itu ya Bu ya, ada beberapa persyaratan kecuali yang tadi tugas belajar APBD ataupun LPDP non APBD itu dibebas tugaskan. Tapi sebenarnya ada bunyi juga sih ya di pasal di aturannya bahwa tugas belajar APBD pun berhak untuk tidak dibebas tugaskan. Berhak. Disesuaikan berarti disesuaikan, selama atasannya mengizinkan ataupun tidak mengganggu atau menunjang ke kebutuhan organisasinya seperti itu. Nah, kemudian ada konsultasi lagi nih terkait yang P3K nih. Iya gimana? Mungkin kemarin Akang Teteh ada juga yang dari bidang pengadaan juga sempat berkonsultasi gitu. Ini gimana nih yang P3K? Nah, sebenarnya kita juga masih mencari payungnya ya Bu ya, istilahnya aturannya untuk yang P3K. Tapi
baru kemarin kita temukan tuh ada di Perlan 15 2020. Ih, ngulik-ngulik peraturan iya teh. Mantap demi Akang Teteh mah apa yang tidak ya. Jadi maksudnya sebelum kita berangkat tuh kita juga mencari Betul. apa sih dasarnya dulu gitu ya Betul. Bu ya. Nah, makanya ada di Oke. ada di Perlan 15 tahun 2020 itu terkait ya pengembangan kompetensi untuk yang P3K. Pada dasarnya diperbolehkan untuk P3K ini. Namun tidak perlu mengakomodir, maksudnya di BKD ya Bu ya. Jadi izin segala macamnya, bahkan yang P3K itu hanya cukup dengan atasan langsung dan kepala unit organisasinya. Masya Allah. Di Perlannya itu. Lebih Jadi mudah lagi ya. iya, jadi tidak usah memperhatikan formasi dulu ke BKD mengusulkan seperti itu. Kalau yang P3K malah lebih dipermudah. Malah silahkan untuk berkoordinasi Akang Tetehnya dengan pimpinannya, dan di izinnya cukup dengan unit organisasinya aja. Lebih kepala. luas lagi ya. Betul. Makanya tidak ada alasan untuk kalau misalnya Akang Teteh masih semangat Iya. lanjutkan Lanjut saja saja. gitu ya. Baiklah, jadi tadi izin belajar, tugas belajar, pemutihan. Jadi sekarang sudah clear ya pemutihan tes seperti apa dan maksudnya apa, bukan skincare Kang Galvan. Nah gitu, seperti itu. Kang Egi, berarti kalau saya bisa menyimpulkan ya bisa dikatakan juga berarti sebagaimana arahan pimpinan, semangatnya pimpinan untuk ini Pemprov Jabar itu dengan potensi-potensi yang luar biasa nih SDM-nya, ternyata juga setelah dikorek-korek kualifikasinya juga lebih dari yang seperti yang diharap-harapkan, dan ternyata dengan pemutihan tadi juga membantu membuka ini, selain juga untuk mendongkrak IPASN di Pemprov Jabar ya, bahwa itu teh nggak real, angka yang nilainya kecil itu tuh sebetulnya belum actually it is ini gitu kan sebagai pembuktian juga sih, maksudnya Bu ya, jangan sampai kayak gitu nih, Pemprov Jabar sebenarnya lebih loh gitu. Makanya ini solusi bersama ya, dalam arti Akang Teteh yang sudah terlanjur lulus, terlanjur dalam tanda kutip berjalan sekolah, itu dibuka seluas-luasnya gitu ya, untuk diakui pada akhirnya. Dan kita juga dalam bentuk itu bagian dari bentuk respect ya, apresiasi Pemprov Jabar untuk itu. Keren nih. Jadi Akang Teteh mangga yang mau sekolah jangan ragu-ragu, dibuka seluas-luasnya gitu ya. Baik Kang Egi, nih ada hal yang ingin disampaikan nggak ke Akang Teteh khusus tadi tentang tugas belajar dan pemutihan tadi? Kalau pesan ya, atau apa nih ngejurung-jurung gua gitu. Insya Allah sih untuk Akang Teteh ya, khususnya PNS Pemprov Jabar gitu. Apalagi dengan sekarang kita mencoba untuk seluas mungkin ya Bu ya memfasilitasi. Jadi jangan ada lagi lah istilahnya kayak ketakutan. Silakan kita membuka selebar-lebarnya untuk pengembangan kompetensinya, khususnya dengan jalur pendidikan seperti itu. Kita bersaing karena mencoba memfasilitasi. Saya dulu pernah ini ya Bu ya, jadi sedikit bercerita lagi. Oke. Memang terkadang kalau bisa dibilang ini luar biasa Akang Teteh yang sekarang itu. Bahkan saya sendiri terkadang sering bukan insecure ya Bu ya. Tapi manusiawi insecure bagian dari part of life. Saya jujur akui itu Bu, ketika mau verifikasi dengan tim yang dari pemutihan, ternyata tidak sedikit yang lulusan-lulusan dari universitas ternama, kemudian cum laude. Bahkan saya sendiri, wah nih lumayan nih memang Pemprov Jabar nih bukan kaleng-kaleng seperti itu. PPGT ya. Betul sekali Bu. Makanya ketika BKD sendiri ya Bu, ketika kita tidak bisa masuk ke dalam sebuah istana gitu, setidaknya kita bisa membukakan pintunya untuk PNS yang lain masuk ke dalam istana itu gitu Bu. Insya Allah keren. kita mencoba untuk memberikan pelayanan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa silahkan untuk Akang Teteh PNS juga mau berkonsultasi seperti itu. BKD selalu terbuka gitu. Terbuka lebar. Betul. Pintunya. Jangan sampai kayak yang aduh segan nih ke BKD. Sebenarnya memang ada beberapa pelayanan yang sudah tersedia di sistem gitu Bu. Cuman kan karena keterbatasan sistem juga, dan kita jujur aja terkadang kalau misalkan selain di sistem secara administrasi, kalau memang panjang lebar enaknya konsultasi datang ngobrol gitu. Karena takutnya ada memang distorsi komunikasi itu ya Bu ya. Terkadang kan relatif ada aja gitu ya. Betul. Jadi kadang kan ada ini salah nih sebenarnya nangkap informasi seperti itu. Tapi kalau datang berkonsultasi dan kita jelaskan, insya Allah kita terbuka seperti itu. Nah itu dia Kang, Akang Teteh. Jadi jangan hariwang, pokoknya mah yang sudah akan berproses nih tancap gas untuk sekolah atau bahkan tadi untuk pencantuman gelar, go ahead lanjutkan gitu ya.
Dan kata Kang Egy mah dibuka selebar-lebarnya mau konsultasi dan lain-lain. Karena kalau di Dilan mah ya memang secara administratif aja ya Kang betul. ya. Tapi kalau mau panjang lebar gimana diskusi, tinggal datang ke BKD, nanti juga pasti ada teman-temannya ya seperti itu. Baik, hatur nuhun loh Kang Egy. Ini pencerahannya luar biasa sebenarnya buat saya sendiri juga nih, mewakili Akang Teta yang ada di Jawa Barat khususnya gitu loh. Nah, Kang Egy ini ada pesan nih dari Kang Gaufan. Apa katanya? Jangan lupa apa katanya Kang? Jangan lupa subscribe, like, and comment sosmed BKD Jabar. Iya, ada apa aja coba, ada IG pastinya. Betul. Ada di website resmi juga ya berita-berita seliweran gitu kan. Jangan sampai ketinggalan ya. Terus ada apa lagi, TikTok juga ada. Lalu TikTok BKD. Twitter, Facebook, semua ada. Mangga kita informasi terbuka seluas-luasnya. Nah baiklah, hatur nuhun ya sekali lagi Kang Egy. Nanti kita diskusi lagi hal lainnya insya Allah, dan banyak pencerahan insya Allah untuk Akang Teta di sana ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib-ajib ASN Jabar ikut bicara.